Saya sangat senang mempelajari bahasa asing. Senangnya sampai saya mempelajari bahasa baru setiap 2 tahun. Sekarang mempelajari bahasa ke-8. Saat orang lain mengetahuinya, mereka nanya, "Bagaimana caranya? Apa rahasiamu?" Sejujurnya, selama bertahun-tahun saya akan menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya suka mempelajari bahasa." Tapi orang lain kurang puas dengan jawaban itu. Mereka ingin tahu mengapa mereka belajar bertahun-tahun untuk satu bahasa, tidak pernah fasih. Sedangkan saya mempelajari bahasa lain setelah menekuni satu bahasa. Mereka ingin rahasia para poliglot, seorang yang fasih dalam banyak bahasa. Itu membuat saya berpikir juga bagaimana cara poliglot melakukannya. Apa yang sama dari kami? Apa yang membuat kami bisa belajar bahasa lebih cepat dari yang lain? Saya memutuskan untuk bertemu mereka dan mencari tahu tempat terbaik untuk bertemu poliglot di sebuah acara di mana pencinta bahasa bertemu di satu tempat untuk berlatih dalam bahasa mereka. Banyak acara-acara poliglot yang diadakan di penjuru dunia, dan saya memutuskan untuk pergi dan bertanya kepada para poliglot tentang metode yang mereka gunakan. Saya bertemu Benny dari Irlandia yang menjabarkan metodenya dengan berbicara langsung. Dari hari pertama, ia mempelajari beberapa frasa dari buku panduan percakapan saat berwisata, menemui penutur asli bahasa tersebut, dan langsung mulai berbicara bersamanya. Ia tidak peduli meskipun membuat 200 kesalahan dalam sehari. Karena itu caranya belajar berdasarkan tanggapan orang lain. Hal terbaiknya kini ia tidak perlu sering bepergian, karena kini Anda bisa berbincang dengan mudahnya dari nyamannya ruang tamu menggunakan website. Saya juga bertemu Lukas dari Brazil yang punya cara menarik dalam belajar bahasa Rusia. Dia hanya menambah ratusan teman penutur bahasa Rusia di Skype, lalu membuka percakapan dengan seseorang dan menulis "Hai" dalam bahasa Rusia. Orang tersebut menjawab, "Hai, apa kabar?" Lukas menyalinnya dan menaruhnya dalam percakapan dengan orang lain yang menjawab, "Aku baik, terima kasih. Bagaimana denganmu?" Lukas menyalinnya kembali ke orang pertama, dan menggunakan ini dia membuat dua orang asing berbicara dengan satu sama lain tanpa mengetahuinya. Lalu ia menulis sendiri. Karena dia banyak melihat percakapan seperti ini, sehingga ia memahami bagaimana orang Rusia memulai percakapan cara yang cerdas. Lalu saya bertemu poliglot yang belajar bahasa dengan meniru suara dari bahasa tersebut, dan yang mempelajari 500 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa tersebut, dan orang lain yang memulainya dengan membaca tentang tata bahasa. Jika saya menanyakan 100 poliglot yang berbeda, saya akan mendengar 100 cara berbeda mempelajari bahasa. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam menekuni bahasa, tapi kita semua dapat mendapat hasil yang sama, yaitu berbicara banyak bahasa dengan fasih. Dan ketika saya mendengarkan mereka bercerita tentang metode mereka, saya tiba-tiba sadar satu hal yang sama kami miliki, yaitu kami selalu menemukan jalan untuk menikmati proses pembelajaran tersebut. Semua poliglot berbicara tentang belajar bahasa seakan-akan itu amat menyenangkan.
Kalian harus lihat wajah mereka saat mereka menunjukkan saya bagan tata bahasa berwarna dan kartu buatan mereka sendiri, dan statistika tentang pembelajaran bahasa menggunakan aplikasi, atau bahkan senangnya saat mereka memasak berdasarkan resep dalam bahasa asing. Mereka menggunakan metode yang berbeda, tetapi mereka selalu memastikan mereka menikmatinya. Saya menyadari ini adalah cara saya belajar bahasa saat saya mempelajari bahasa Spanyol. Saya bosan dengan teks di buku. Maksud saya, siapa yang mau membaca tentang Jaws menanyakan arah ke stasiun kereta api, kan? Saya malah ingin membaca Harry Potter saja, karena itu buku favorit saya saat kecil, dan saya membacanya berkali-kali. Jadi saya mendapat buku Harry Potter versi bahasa Spanyol dan mulai membaca. Tentu saja saya tidak paham sama sekali pada awalnya, tapi saya terus membaca karena saya menyukainya, dan di akhir buku saya mengikutinya tanpa masalah. Hal yang sama terjadi saat saya mempelajari bahasa Jerman. Saya memutuskan menonton Friends, sitcom favorit saya dalam bahasa Jerman, dan lagi, pada awalnya itu hanya omong kosong. Saya tidak tahu kapan suatu kata selesai dan kapan yang lainnya dimulai. Tetapi saya menontonnya setiap hari karena ini film kesukaan saya. Saya bisa menontonnya dalam bahasa apapun. Saya menyukainya, dan setelah musim kedua atau ketiga, dialognya mulai masuk akal. Saya baru menyadarinya setelah bertemu dengan poliglot lain. Kami bukan jenius, dan kami punya jalan pintas dalam mempelajari bahasa. Kami hanya menemukan jalan untuk menikmati prosesnya, bagaimana mengubah pembelajaran bahasa dari pelajaran sekolah membosankan menjadi aktivitas menyenangkan yang Anda tidak keberatan melakukannya setiap hari. Jika Anda suka menulis kata pada kertas, Anda bisa menuliskan di aplikasi. Jika Anda tidak suka mendengarkan materi buku membosankan, cari konten menarik di YouTube atau podcast bahasa manapun. Jika Anda seorang introvert dan Anda kurang nyaman berbicara langsung dengan penutur asli, Anda bisa minggunakan cara berbicara seorang diri. Anda bisa berbicara di kamar Anda, menjelaskan rencana akhir minggu Anda, bagaimana hari Anda, atau mungkin ambil foto random dari ponsel kamu dan menjelaskan foto tersebut kepada teman imajinasi kamu. Inilah bagaimana polyglot belajar bahasa, dan berita terbaiknya, hal ini tersedia bagi semua orang yang ingin belajar bahasa sendiri. Bertemu dengan poliglot lain membuat saya sadar menemukan kesenangan sangat penting dalam proses mempelajari bahasa. Tapi senang saja tidak cukup. Jika Anda ingin fasih dalam bahasa asing, Anda akan butuh 3 prinsip lain. Pertama-tama, Anda butuh cara efektif. Jika Anda mencoba menghafal kata-kata untuk ujian besok, kata-katanya tersimpan dalam memori jangka pendek, dan Anda akan melupakannya setelah beberapa hari. Jika Anda ingin menyimpannya dalam jangka panjang, Anda perlu mengulangnya dalam waktu beberapa hari secara berulang-ulang menggunakan spaced repetition. Anda bisa menggunakan aplikasi yang menerapkan sistem seperti Anki atau Memrise, atau kamu bisa menulisnya di buku tulis dengan metode Godlist yang juga sangat populer di anggota Polyglot. Jika kamu tidak yakin metode mana yang efektif dan yang tersedia di luar sana, cek saja channel YouTube dan website Polyglot dan dapatkan inspirasi dari mereka.
Jika itu berhasil bagi mereka, kemungkinan juga Anda akan berhasil. Prinsip ketiga adalah untuk membuat sebuah sistem dalam pembelajaran kamu. Kita semua sangat sibuk dan tidak ada yang mempunyai waktu untuk belajar bahasa sekarang. Tetapi kita bisa menyisakan waktu jika kita merencanakannya. Apakah Anda bisa bangun 15 menit lebih awal daripada biasanya? Itu waktu sempurna untuk belajar beberapa kata baru. Apakah kamu bisa mendengarkan podcast di perjalanan sambil menyetir? Itu bisa menjadi pengalaman pendengaran. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan tanpa merencanakan waktu sisa itu. Seperti mendengarkan podcast pada perjalanan menuju tempat kerja atau sambil melakukan pekerjaan rumah. Yang penting adalah merencanakan belajarnya. Aku akan belajar berbicara setiap Selasa dan Kamis bersama teman selama 20 menit. Aku akan mendengar video YouTube sambil sarapan. Jika kamu membuat sistem dalam pembelajaran kamu tidak perlu menyiksakan waktu itu. Karena waktu itu akan menjadi bagian dari kehidupan kamu. Terakhir, jika kamu ingin menguasai sebuah bahasa, kamu juga harus mempunyai sedikit kesabaran. Menguasai sebuah bahasa dalam 2 bulan tidak realistis, tetapi perbaikan yang terlihat bisa dibuat dalam 2 bulan jika belajar sedikit demi sedikit setiap hari dengan cara menyenangkan. Dan tidak ada yang lebih memotivasikan daripada sukses kita sendiri. Saya mengingat dengan jelas di mana saya mengerti lelucon pertama bahasa Jerman sambil menonton Friends. Saya sangat senang dan termotivasi hingga saya terus menonton 2 episode lagi hari itu. Dan saya lebih mempunyai saat-saat kecil di mana saya mengerti kemenangan kecil, dan sedikit demi sedikit saya menggunakan bahasanya untuk apapun secara bebas dan pasif. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Saya ingin merasakannya lagi, dan itulah mengapa saya belajar bahasa baru setiap 2 tahun. Jadi ini adalah rahasia polyglot. Carilah metode efektif yang digunakan secara sistematis untuk beberapa waktu dalam cara yang kamu senangi, dan inilah cara polyglot belajar bahasa selama beberapa bulan, bukan tahun. Sekarang mungkin kamu ada yang berpikir itu semua sangat bagus, menikmati belajar bahasa, tetapi bukannya rahasia yang asli adalah kalian para polyglot lebih berbakat daripada kami? Baik, ada satu hal yang belum saya ceritakan tentang Benny dan Lukas. Benny belajar bahasa Gaelic, Irlandia, dan bahasa Jerman selama 16 tahun. Ia masih belum menguasai saat ia lulus sekolah. Hingga usia 21, ia berpikir bahwa ia tidak mempunyai gen bahasa dan ia tidak bisa berbicara dalam bahasa lain. Lalu ia mencoba mencari cara untuk belajar bahasa, yaitu berbicara dengan penutur asli dan mendapatkan balikan dari mereka. Dan hari ini Benny bisa bercakap dalam 10 bahasa. Lukas mencoba belajar bahasa Inggris di sekolah selama 10 tahun. Ia merupakan salah satu siswa terburuk. Temannya mengejeknya dan memberikan buku paket bahasa Rusia sebagai lelucon, karena mereka pikir ia tidak akan bisa belajar bahasa itu atau bahasa apapun. Lalu Lukas mulai mencoba metode-metode lain, mencari caranya untuk belajar. Contohnya dengan mempunyai percakapan melalui
melalui Skype dengan orang asing, dan setelah 10 tahun Lukas mampu berbicara 11 bahasa dengan fasih. Apakah itu terdengar seperti mukjizat? Saya melihat mukjizat setiap hari. Sebagai penasihat bahasa, saya membantu orang belajar bahasa sendirian, dan saya melihat ini setiap hari. Orang-orang berusaha belajar bahasa selama 5, 10, bahkan 20 tahun, dan tiba-tiba mereka belajar dengan cara mereka sendiri, menggunakan materi yang mereka senangi. Metode yang lebih efektif, atau mereka mulai melacak pembelajaran mereka agar mereka bisa mengapresiasi progresnya, dan itulah saat di mana mereka menemukan bakat bahasa ajaib mereka kehilangan seluruh hidup mereka. Jadi jika kamu juga mencoba belajar bahasa dan kamu putus asa karena terlalu susah, atau kamu tidak mempunyai bakat bahasa lagi, coba lagi. Dan mungkin kamu juga satu metode menyenangkan, lebih dekat dari berbicara dalam bahasa itu secara fasih. Mungkin kamu hanya satu metode lebih dekat dari menjadi seorang polisi. Terima kasih.